Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin tanggal 24 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Saham yang akan kita bahas sesuai aja, sesuai judul. Yang pertama kita akan coba cek saham Adaro ya, yang harganya masih seperti ini aja ya. Untuk pergerakan harganya juga nggak terlalu tinggi, untuk tingkat volatilitasnya rendah, jadi sebenarnya kurang cocok ya kalau kita masuk di saham seperti Adaro ini untuk trading, untuk swing sebenarnya kurang cocok. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Adaro di hari Jumat kemarin asingnya net sell 4,6 eman. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir di sini untuk Adaro udah net sell 1 eman aja ya, jadi kadang masuk kadang keluar, cuman masih rendah untuk tingkat volatilitasnya, jadi nggak terlalu cocok kalau untuk trading di saham Adaro. Kalau kita lihat lebih detail di sini di hari Jumat kemarin secara keseluruhan KI terus masuk ya. Menariknya di saham Adaro yaitu KI terus akumulasi di KI versi lokal ya, dari awal IPO dari awal dividend trap waktu itu KI terus nampung, dan rata-rata belinya untuk sampai saat ini sih harusnya floating loss sih untuk KI di saham Adaro kalau nggak salah di 2000-an ya. Jadi ya mudah-mudahan aja untuk KI bisa jaga harga untuk saham Adaro sehingga nggak jebol di bawah 2060. Mungkin nunggu apa ya, nunggu KI udah mau goreng aja baru entry ya. Nanti kalau volumenya lumayan tinggi, nah itu kalau mau masuk untuk trading atau scalping. Tapi untuk saat ini mungkin nunggu lebih rame lagi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Untuk support kuatnya masih di 2070. Kalau ya nggak tahu apakah bisa ke level ini atau enggak ya. Coba kalau lihat marketnya seperti ini ya nggak menutup kemungkinan bisa mendekati level 2070 ini ya. Semoga aja nggak jebol di bawah itu, mengingat KI terus akumulasi atau terus nampung untuk saham Adaro. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro. Coba kita cek dari awal-awal dividend trap, berarti tanggal 28 November ya. Kira-kira kita bisa cek atau enggak di sini, soalnya udah agak lama. November 28. Nah, kita cek aja dari tanggal pertengahan, dari tanggal 11 kira-kira apakah bisa kita cek di sini. Saya kalau udah agak lama itu loadingnya kadang nggak bisa ya kalau di sini. Oh, masih bisa. Ini untuk saham Adaro ya, ini kelihatan sekali untuk KI terus akumulasi rata-rata belinya di 2230, berarti posisinya itu untuk saat ini floating loss ya. Kalau kita cek dari pertengahan bulan November, dan masih akumulasi 1,3 triliun di 2230. Rata-rata belinya 2230 di area resistennya untuk rata-rata beli untuk saham untuk KI di saham Adaro. Jadi ini kayaknya nahan floating loss walaupun nggak terlalu dalam. Semoga aja mau bisa atau jaga harga untuk saham Adaro. Ya mungkin seperti itu aja untuk saham Adaro. Mungkin buat teman-teman yang misal minat buat ngoleksi saham Adaro dan mau entry di sini, ya harus sabar ya. Kita nggak tahu kapan ramainya. Kalau kita lihat sekilas aja ya untuk valuasinya untuk saham Adaro setelah ganti nama. Kita lihat valuasinya PBV 0,5 sekilas aja. Kemudian biasanya belum diupdate ya kuartal 4, kita kayaknya lebih tepatnya tunggu aja laporan kuartal 4-nya gimana ya, atau laporan tahunan untuk saham Adaro. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AADI. Ini untuk saham ya satu paket juga dengan Adaro. Untuk saham ADI technicalnya sih nggak terlalu bagus ya, ini malahan gagal breakout waktu itu di atas 9.800, turun naik higher low, turun lagi, ini
jebol di bawah 7.700, bahkan kemarin Jumat itu sempat ke 7.400. Kalau secara Fibonacci-nya support terdekat ada di 7.200. Jadi mungkin patok aja 7.200, semoga untuk minggu besok ya, hari Senin atau kedepannya itu nggak jebol. Soalnya kalau sampai jebol di bawah ini kan otomatis ada potensi buat nutup gap ini untuk saham Adaro Gap dari awal IPO kan gap up ya. Jadi hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 7.200. Yang belum punya posisi nggak terlalu disarankan buat entry dulu, mengingat juga harga batu baranya kan lagi turun ya. Jadi kalau komoditas utamanya turun, kemungkinan untuk pendapatannya juga berkurang atau ya nggak kecil lah, nggak seperti pas harga batu bara tinggi. Kalau kita cek di sini ya untuk harga batu baranya, kalau nggak salah di angka 102 ini pun juga turun kemarin 1,4%. Lihat historinya juga hitungnya udah di bawah ya untuk harga batu baranya ini. Komoditasnya turun. Jadi untuk saham ADI untuk saat ini kayaknya nggak terlalu menarik sih mungkin. Kalau kita lihat sekilas untuk transaksinya dalam satu mingguan terakhir ini aslinya masih netbuy sebenarnya 25,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, lebih lumayan ADI ya dibandingkan Adaro untuk saat ini. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham ADI ini, kalau kita cek dari kapan ini, otomatis dari awal IPO ya. Kalau kita cek dari awal IPO itu udah didistribusi oleh asing, BK, KZ, ZP ini kan asing ya. Ya asingnya distribusi kalau kita cek dari awal IPO dan ditampung broker-broker lokal, LG, YP, PD dan sebagian broker retail masuk nampung. Untuk transaksi dari satu mingguan terakhir aja kita cek di sini, bentar. Berarti kita cek di tanggal 17 Februari ya, dalam satu mingguan terakhir ini untuk asingnya yang masuk ada CC 27M ya, itu aja sih yang akumulasi. Untuk lokalnya sendiri net sell dan yang masuk untuk lokalnya malah ini didominasi broker retail kan, XL, CC, YP, PD, XCNI. Jadi gak terlalu bagus untuk transaksi ADI dalam satu mingguan terakhir ini ya. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 7.200. Kalau belum terlalu banyak untuk floating loss-nya, kalau mau di cut loss juga disclaimer, cuman lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya lumayan tinggi sebenarnya di 8.200, supportnya di 7.200. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Ini lupa ya terakhir kita bahas kapan. Harganya masih di sini-sini aja di 1.660-an ya, sebenarnya nggak ya, lumayan kuat sih untuk saham Pegas ini untuk harganya ya, bertahan di angka 1.600-an ketika saham-saham yang lain batu komoditas pada longsor. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini untuk saham Pegas tanggal 17 Februari, 17 dalam satu mingguan terakhir ini ya, untuk saham Pegas itu net buy 38M. Untuk hari Jumat kemarin net buy 3,7 M aja, tapi untuk hari Jumat itu sepi ya, untuk saham Pegas nggak terlalu rame, jadi harga sahamnya turun ya. Untuk kemarin Jumat 1,48%, tapi aslinya masuk sih. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pegas ada AK yang akumulasi 27M turun, dan ada yang nampung, ada yang akumulasi, yaitu AK versi asing dalam satu mingguan terakhir ini. Untuk hari Jumatnya AK-nya apakah masih masuk? Masih ya, untuk AK versi asing masih masuk, jadi AK-nya terus akumulasi di saham Pegas dalam satu mingguan terakhir ya. Semoga aja sih ini bisa breakout ya. Beberapa kali sebenarnya udah bisa breakout ya di atas 1.700, cuman gagal bertahan di atas itu. Waktu itu breakout, turun lagi, breakout, sempat bertahan, turun lagi di tanggal 14 Januari ini. Kemarin juga mencoba breakout, turun lagi, gagal ya, nggak bisa bertahan sih. Bisa breakout cuman gagal bertahan di hari selanjutnya.
Ini turun 1,48%. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung sih, kalau baru mau entry sebenarnya agak nanggung. Kita cek coba untuk gasnya naik ya, untuk komoditasnya sebenarnya lumayan nih di harga di level 4-an ini. Kalau kita lihat sekilas untuk saham Pegas, valuasinya saat ini apakah masih lumayan menarik. Kalau kita lihat pendapatannya di tahun 2024 ini estimasinya naik ya. Kita tunggu aja nanti laporan kuartal 4 gimana. Per PBV-nya nggak semurah yang dulu sih, udah mendekati angka 1, jadi hitungannya nggak murah-murah banget untuk saham Pegas ini. Jadi kalau mau entry untuk saat ini, kalau untuk investasi jangka yang lebih panjang kurang kayaknya ada saham yang lebih menarik. Tapi kalau untuk swing, tunggu momen aja, misal bisa turun lagi ke area supportnya 1550-an, nah itu kalau mau entry ya, nunggu momen seperti itu. Kalau di 1660 sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya masih di 1700 untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu dulu ya. Kita akan cek saham yang belum lama IPO ini. Harga sahamnya sih kemarin turun 3,91%, tapi secara teknikalnya masih dijaga ya di atas support 8.500 plus di 8.600. Sempat jebol support, cuman ditarik naik lagi, artinya dijaga ini untuk harga saham Ratu di atas supportnya 8450 ya, ini area support 8450, 8475. Semoga aja untuk besok Senin itu nggak jebol, soalnya kalau sampai jebol di bawah ini dan nggak bisa break lagi ya, ada potensi ke 8000, 8025 itu support selanjutnya, misal Senin jebol 8450. Kalau kita lihat di sini untuk saham Ratu tanggal 21 kemarin lumayan rame sih, ya enggak, ya biasa aja. Untuk saham Ratu secara keseluruhan didistribusi ya oleh IF, YP, XL. Kalau kita lihat sih, ini yang masuk, didistribusi oleh BB 6,4M, 100% jualan untuk BB lokal ya, untuk transaksinya didominasi lokal. Dan kita lihat untuk broker-broker yang nampung itu didominasi sebagian retail, jadi transaksinya nggak terlalu bagus untuk saham Ratu di hari Jumat kemarin. 1, 2, 3, 4, 1 mingguan terakhir ini merah ya. Untuk besok Senin pantau aja 8450 ya, jebol di bawah itu jangan buru-buru masuk, tunggu di 8000-an, 8000, 8025. Mungkin kalau floating loss-nya belum terlalu tinggi atau terlalu banyak ya, jebol support diantisipasi aja, mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer. Itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham Raja Ratu. Nah, untuk saham Raja ini masih lumayan di atas ya untuk harganya. Kemarin koreksi 2,78% ke level 3.840 untuk saham Raja. Untuk area supportnya masih di 3.700 ini sih. Jadi kalau mau entry momen bagusnya ya di level ini 3.700, mendekati area sini. Kalau misal besok dikasih kesempatan buat turun lagi, nah di area support ini ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah, disclaimer, kalau mau entry untuk swing atau trading nanti sekiranya udah lumayan profitnya, diamankan aja ya, gak usah terlalu tunggu di area resisten ya. Tapi disclaimer sih, kalau dan tetap hold kalau mau bisa sampai ke sini ya, cuman resikonya kalau nggak sampai di sini kan sayang floating profitnya. Kalau kita lihat ya di sini untuk saham Raja, transaksi kemarin Jumat itu aslinya keluar 12 eman. Kalau kita lihat lebih detail, Raja hari Jumat kemarin sekilas didistribusi ya oleh CC, AK, BK, dan yang keluar juga sebagian asing, didominasi asing. Asingnya jualan, lokalnya nampung. Dan kalau kita lihat lebih bawah, sebagian broker retail juga masuk.
kalau lihat transaksinya sih mungkin ada potensi akan turun dulu nguji area supportnya 3.700 ya. Jadi di awal market merah jangan buru-buru entry, tunggu di area support ada tanda-tanda pullback naik di level 3.700. Nah itu kesempatan yang bagus mungkin kalau mau masuk, nanti antisipasi aja kalau jebol di bawah itu ya. Jadi resikonya nggak terlalu besar. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham apa ini? Kita akan cek saham Antam ya. Sorry, itu untuk saham Raja. Sorry, Ratu udah kita bahas sebelumnya. Kita akan cek saham Antam untuk sekarang. Antam kemarin naik ke area resisten ya, mungkin buat teman-teman yang di hari Jumat sempat taking profit ya lumayan ya, nggak turun, nggak minus atau nggak turun 3,86%. Soalnya kan kemarin Jumat naik untuk resisten, jadi target price-nya udah kecapai. Kalau nggak serakah ya ambil aja profitnya, karena IHSG-nya juga nggak terlalu bagus ya, jadi rawan seperti hari Jumat turun koreksi. Mungkin aksi taking profit ini. Supportnya lumayan dalam untuk level penutupannya di 1620 itu di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi kalau nge-HK langsung hajar di awal market itu nanggung banget ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Antam di hari Jumat ada yang nampung sebenarnya ya, koreksi tapi ada yang nampung. Ini menarik untuk saham Antam. Kalau kita cek dari awal minggu kemarin, dari tanggal 17, aslinya udah net buy sebanyak 246M. Jadi sebenarnya untuk saham Antam ini udah mulai diakumulasi oleh asing ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry, ya, cuman masih ada distribusi BB. Mungkin BB ya yang bikin harga saham Antam kemarin Jumat itu turun, soalnya distribusinya cukup banyak ya dalam satu minggu untuk hari Jumat kemarin BB jualan 29,7M dan 100% transaksi BB versi lokal di saham Antam itu jualan, nilainya cukup gede, kemungkinan itu yang bikin Antam turun. Cuman aslinya masih nampung sih, jadi mungkin yang belum sempat taking profit dan masih floating profit walaupun berkurang ya di hold aja mungkin ya, mudah-mudahan ada potensi buat pullback naik. Kalau mau entry disclaimer cuman agak nanggung kalau secara teknikal ya. Kalau lihat broker sahamnya sih bagus. Mudah-mudahan kalau BB nggak distribusi lagi di hari Senin ada potensi naik lagi nguji resisten di 1670-an. Mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Harga sahamnya masih cukup menarik ya, masih bertahan di atas. Kemarin koreksi sih di hari Jumat 3,26% ke area supportnya 416 ya. Close di pas sih di area support sempat naik, mencoba buat break di atas 438 gagal, turun. Kurang bagusnya ini ninggalin gap up ya, jadi takutnya untuk hari Senin atau Minggu besok itu langsung merah, itu ada potensi tutup gap, berarti ke area supportnya yang di 394. Jadi lihat aja di awal market. Kalau di awal market merah, jangan buru-buru buat masuk, nunggu habis nutup gap atau berada di area support 974 ini. 974 394. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS. Dalam satu mingguan terakhir ini cukup liquid ya, cukup rame, nilai transaksinya 2 triliunan lebih dan asingnya net sell 12 eman aja, jadi kadang masuk kadang keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRMS di hari Jumat kemarin didistribusi oleh AK AZTP ya, didistribusi asing sih untuk hari Jumat kemarin. Asingnya net sell sebanyak 37M, yang nampung lokal ya, MG nampung 16M, sebagian retail masuk. Mungkin kalau di awal market merah ya seperti tadi, kalau melihat transaksi di hari Jumat itu nggak terlalu bagus untuk sampai RMS. Jadi kalau merah jangan buru-buru buat masuk, tunggu di area support selanjutnya di 394, ada tanda-tanda pullback naik. Disclaimer kalau mau entry untuk swing atau trading. Mudah-mudahan volatilitasnya masih tinggi, jadi menarik untuk scalpingan. Oke, itu untuk saham BRMS.
Selanjutnya kita akan cek saham Pani ya. Saham Pani sempat technical rebound ya, naik sih, cuman untuk sekelas Pani hitungannya nggak terlalu tinggi, belum ada tanda-tanda buat bullish lagi. Naik 3,45% ke level 12.750, masih ya hitungannya sideways atau konsolidasi ini untuk saham Pani di area dekat-dekat apa ini, resisten berarti ya, 13.100-an. Kemarin close di 12.750. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Pani di hari Jumat, asingnya keluar 2,3 M. Sebenarnya udah nggak semenarik yang dulu-dulu ya, volatilitasnya makin kecil. Kita tunggu aja mulai rame, soalnya untuk saham Pani ini beberapa waktu terakhir ini cenderung sepi. Ya, transaksinya di hari Jumat menariknya retail keluar ini, XC, BD, BK, XL ya, ini broker-broker lokal. Retail XC, BD, XL, SCC lokal keluar, jadi retailnya keluar, cuman nggak bagusnya belum rame ya. Mungkin kalau naik masih di area 13 ribuan 100 seperti ini ya. Kalau mau trading sekalinya disclaimer ya, cuman hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Kemarin nggak sempat kita bahas, harga sahamnya masih sedikit di bawah resistennya, belum bisa breakout ya, tapi nggak turun. Gimana ini? Koreksi lah, nggak turun 0,75%, 1%. Sideways sedikit di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 2.700. Semoga aja minggu besok hari Senin atau kedepannya bisa breakout dalam waktu dekat untuk saham Telkom ya. Mengingat aslinya terus masuk sih di saham Telkom, dan di hari dalam satu mingguan terakhir ini kalau kita cek di sini aslinya udah net buy 380-an M, lumayan banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom di hari Jumat kemarin didistribusi oleh YU-nya asing sih. Jadi dalam satu minggu terakhir ini cenderung akumulasi untuk asingnya, cuma di hari Jumat ada yang kok nggak hilang. Ini YU distribusi YU, cuman yang nampung asing juga sih, KZ, TPBK. Jadi asingnya udah mulai akumulasi. Mudah-mudahan aja sih dalam waktu dekat ini bisa breakout ya untuk saham Telkom. Cuman ya misal kemarin sempat taking profit ya, kalau mau entry lagi nunggu konfirmasi breakout aja di atas 2.700. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau mau masuk di 2650-an ini sebenarnya kalau untuk jangka panjang juga nggak mahal-mahal banget sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang harganya masih di sini ya, masih mencoba buat bertahan di atas supportnya 78. Kemarin sempat ke 78 lagi, naik ya. Volatilitasnya lumayan tinggi sih ya, nggak tinggi-tinggi banget, cuman ada volatilitas untuk saham Goto antara 78 sampai 82 ya. Di 4 poin itu lumayan untuk saham Goto. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi, oh ya, untuk laporan kuartal 4 apakah udah diupdate untuk saham Goto? Kapan ya bisa profit ini untuk saham Goto? Belum ya, kita tunggu aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya Goto di hari Jumat kemarin aslinya masuk 7,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, Goto hari Jumat kemarin hitungannya sih ada ini sih, ada ya akumulasi ya, KI, ZP, AK ini masuk, yang keluar HT, ZP ada sedikit akumulasi, hasilnya net buy juga. Semoga aja harganya bisa naik ya. Ini sih di area support. Bagusnya kalau mau entry kemarin mungkin yang udah ambil di area 78 dan belum sempat ambil profit pas naik ya, semoga aja bisa naik untuk hari Senin atau minggu depan ya. Antisipasinya kalau jual di bawah 78 ada potensi ke 74. Mungkin seperti itu aja untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Elite yang harganya arah ya, naik ngegas 34%, langsung 1, 2, 3, 4, 5 resisten sekaligus.
Ini Fibonacci kapan ya kita buat update lah, kita update untuk area support resistennya sempat ke 300-an ya ini untuk saham elit itu. Kamu dihapus. Bentar. Fibonacci-nya nggak mau dihapus ya. Lupa lagi. Biasanya kan bisa ya kalau Fibonacci kita klik di sini terus muncul itu, kok ini nggak bisa. Ada apa ini sama di sini indikator Emos driving untuk saham elit apa kita skip aja ya, atau biarin lah kita gambar aja untuk ada support resisten terbaru untuk saham elit pakai warna kuning ya, ini warna kuning. Harga terendah ya di sini untuk saham elit, berarti di sini sih untuk resisten terdekatnya di sini. Oh ya, kalau kita lihat di story ada gap down yang cukup lebar sebenarnya untuk saham elit pas Mei 2023 ya. Jadi untuk harga saat ini di level berapa ini? Di level 2202 itu mendekati resistennya yang di 206. Jadi pantau aja 206. Bisa break di atas itu yang nggak menutup kemungkinan digoreng sampai ke 236. Ini sih 2 hari baru ngegas, jadi kayaknya masih cukup panas ya. Kalau untuk scalping yang cukup menarik, misal trennya masih strong bullish atau masih cukup tinggi untuk volatilitasnya. Kalau kita cek untuk saham elit di hari Jumat kemarin, aslinya net sell 35 juta ya, hitungannya nilai transaksi nggak terlalu gede. Jadi kalau mau entry juga nggak usah gede-gede ya, apalagi retail. Di saham elit masuk banyak yang ada malah dikarungin ya. Kalau kita lihat transaksinya, retailnya masuk, malahan market makernya YP scalping ya, amnya masih buat scalping aja sih untuk saham elit. Mungkin seperti itu aja ya, pantau level 206. Kalau turun supaya cukup dalam di 176. Itu untuk saham elit. Selanjutnya kita akan cek saham DCII, ini yang harganya arah terus 1 2 3, cuman nggak disarankan buat masuk di saham ini ya. Hanya orang-orang khusus yang masuk di saham ini yang tahu lah mau dibawa kemana. Retail masuk 1 2 aja udah kayaknya kedeteksi kalau di sini. Untuk target price-nya bisa ke 102.000, tak kira 102, wah ngeri ya. Ini volatilitasnya tinggi cuman nggak liquid. Volatilitas tinggi tapi nggak liquid, gimana ini ya, pergerakannya cukup lebar cuman sepi ya. Transaksinya ya itu aja untuk orangnya, jadi gampang kedetek untuk saham DCI ini. Kalau kita lihat aja cuman 5M ya, itu DCI itu kan lotnya juga bisa kehitung sebenarnya. Kalau kita lihat ya sebagian retail masuk sih, cuman ya seperti itu, jangan masuk gede-gede ya, hanya orang-orang khusus yang tahu mau di harga ke bawah kemana. Ya, transaksi di hari Kamis coba kita cek dalam 1 mingguan terakhir ini. DCII ya termasuk sih sebagian, cuman ya kalau mau main itu jangan gede-gede. Lihat nilainya aja udah ngeri ya, 80.000. Jadi untuk satu lot itu berapa rupiah, hitung sendiri ya. Jadi enggak ya, cukup tahu aja sih kalau ini
nggak rame atau nggak liquid. Jadi nanti kalau entry terjadi ya bisa susah keluar juga sih. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham DCII, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.